Salam sejahtera, nama saya Yodahari Kristiawan, angkatan 2015 dengan NIM K71159191. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Kembali Teks Non-Fiksi melalui penerapan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau disingkat CIRC, penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanduk Boyolali tahun ajaran 2019-2020. Pada penelitian yang saya lakukan, saya menemukan masalah yaitu kemampuan menulis kembali cerita teks non-fiksi pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanduk Boyolali yang masih sangat rendah. Dibuktikan dengan hasil observasi dan hasil wawancara, dan ada 9 aspek yang saya amati. Yang pertama, persiapan pembelajaran dengan skor 2 dengan kategori cukup. Yang kedua, membuka pembelajaran dengan skor 2 dengan kategori cukup. Yang ketiga, penguasaan materi dengan skor 3 dengan kategori baik. Yang keempat, model metode media yang digunakan dengan skor 1 dengan keterangan kurang. Yang kelima, pemanfaatan media dengan skor 1 atau kurang. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran sesuai urutan dengan skor 3 atau baik. Yang ketujuh, menggunakan bahasa lisan, tulisan secara jelas, lancar, baik, dan benar dengan skor 3 yaitu baik. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dengan skor 2 dengan kategori cukup. Yang kesembilan, menutup pembelajaran dengan skor 2 dengan kategori cukup. Total skor yaitu 19, rata-rata skor yaitu 2,1 dengan kategori cukup. Penyebab dari masalah yang saya temukan yaitu ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam memahami bacaan. Yang kedua, kesulitan menentukan ide pokok pikiran. Yang ketiga, guru masih menggunakan metode konvensional dan jarang menggunakan metode inovatif. Dari penelitian yang saya lakukan, saya memberikan sebuah solusi yaitu menerapkan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian kemampuan menulis kembali. Kemampuan menulis kembali adalah rangkaian kegiatan mengungkapkan buah pikiran dengan proses pendeskripsian dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh penulis dengan menggunakan bahasa tulis sehingga mudah untuk dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Hal ini disintesiskan dari pengertian para ahli yaitu Nurgiantoro 2011 halaman 425, Tarigan 2015 halaman 22, Richard dan Kurniawan tahun 2009 halaman 153. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita non-imajinatif yang memiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita non-imajinatif yang memiliki unsur faktual, menggunakan bahasa denotatif, memenuhi unsur-unsur estetika seni. Cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman. Hal ini disintesiskan dari Nurgiantoro 2010 halaman 2 dan Wicaksono 2014 halaman 15. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC, yaitu model pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berbahasa lainnya dalam bentuk berpasangan atau kerja kelompok. Disintesiskan dari para ahli yaitu Sohimin 2014 halaman 51, Fatur Rahman 2015 halaman 79, Rukayah tahun 2012 halaman 23. Selanjutnya, langkah-langkah dari CIRC yaitu 1. Membentuk tim. Yang kedua, membaca berpasangan. Yang ketiga, menulis cerita yang bersangkutan dengan memperhatikan tata bahasa. Yang keempat, mengucapkan kata-kata tertentu dengan keras. Yang kelima, memaknai kata-kata dalam bacaan. Yang keenam, menceritakan kembali cerita yang dibaca. Yang ketujuh, menguji ejaan kata-kata dalam bacaan. Yang kedelapan, saling memeriksa tugas yang telah dikerjakan. Yang kesembilan, peserta didik mengerjakan tes. Disintesiskan dari Rukayah 2012 halaman 23-24, Slavin 2010 halaman 207, Supriyojono 2009 halaman 130. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi pada pembelajaran. Yang pertama, membentuk tim terdiri dari 4-5 orang peserta didik secara heterogen. Yang kedua, guru memberikan wacana tentang cerita teks non-fiksi. Yang ketiga,
peserta didik bekerja sama saling membaca dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana dan menulis kembali cerita pada lembar kertas. Yang keempat, peserta didik mempresentasikan atau membaca hasil kelompok. Yang kelima, guru dan peserta didik menguji ejaan kata-kata dalam bacaan. Yang keenam, peserta didik saling memeriksa tugas yang telah dikerjakan. Yang ketujuh, guru bersama-sama peserta didik mencari titik temu atau solusi yang paling baik dari permasalahan yang ada. Yang kedelapan, guru memberikan penguatan materi kepada peserta didik. Yang kesembilan, kelompok yang paling aktif diberikan penghargaan. Implementasi tersebut saya sintesiskan. Implementasi tersebut saya sintesiskan menurut Rukayah 2012 halaman 23 sampai 24, Slavin 2010 halaman 207, Suprijono 2009 halaman 130. Selanjutnya, hasil dari siklus 1 dan 2 pada penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, nilai terendah pada siklus 1 mencapai 40, nilai terendah pada siklus 2 mencapai 60, lalu nilai tertinggi. Nilai tertinggi pada siklus 1 mencapai 88, pada siklus 2 mencapai 90, lalu rata-rata nilai pada siklus 1 mencapai 64,40, pada siklus 2 mencapai 73,21, peserta didik yang belum tuntas pada siklus 1 mencapai 57,69%, pada siklus 2 mencapai 19,23%, sedangkan peserta didik yang tuntas pada siklus 1 mencapai 43,31%, pada siklus 2 mencapai 80,77%. Lalu dapat kita lihat pada perbandingan siklus 1 dan 2 pada tabel. Di sini nampak kenaikan dari siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian menulis kembali cerita teks non-fiksi. Dalam penelitian ini, menggunakan bentuk tes uraian dengan menggunakan 5 indikator penilaian yang dikemukakan oleh Nurgiantoro 2012 halaman 442. Indikator pertama, isi gagasan dengan rentang skor 1-4. Indikator kedua, organisasi isi dengan rentang skor 1-4. Indikator ketiga, tata bahasa dengan rentang skor 1-4. Indikator keempat, menggunakan bahasa atau gaya bahasa dengan rentang skor 1-4. Indikator kelima, ejaan dan tata tulis dengan rentang skor 1-4. Kemudian, simpulan yang saya dapatkan dari penelitian yang saya lakukan, hasil penelitian mengenai penerapan model Cooperative Integrated Reading and Composition dalam pembelajaran menulis kembali cerita non-fiksi pada karangan sederhana yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus, menunjukkan bahwa penerapan model Cooperative Integrated Reading and Composition dapat meningkatkan kemampuan menulis kembali cerita non-fiksi pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanduk, Boyolali. Implikasi dari penelitian ini, yang pertama, implikasi teoritis, menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, maupun sebagai referensi untuk kajian pustaka serta bahan diskusi. Yang kedua, implikasi praktis. Model Cooperative Integrated Reading and Composition merupakan pembelajaran yang inovatif, mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kinerja guru dan aktivitas siswa. Saran peneliti yang pertama bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menulis kembali cerita non-fiksi pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanduk, Boyolali, tahun pelajaran 2019-2020 melalui model Cooperative Integrated Reading and Composition. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan model Cooperative Integrated Reading and Composition pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam usaha perbaikan proses belajar mengajar pada guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar SD Negeri 2 Tanduk, Boyolali. Yang keempat, kepada peneliti lain,
Bagi penelitian lain yang tertarik menggunakan variabel kooperatif integrated reading and composition dalam pembelajaran, perlu untuk dilaksanakan penelitian serupa dengan memperhatikan aspek yang lain dari kuantitas pembelajaran, sehingga dapat dipantau sejauh mana efektivitas implementasi kooperatif integrated reading and composition dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis cerita kembali teks non-fiksi. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu dosen, saya mohon maaf dan terima kasih.